Laptop di samping kita ini sekarang dinobatkan sebagai salah satu laptop gaming termurah. Bayangkan aja, laptop dengan Intel Core i7 generasi 12 dengan VGA RTX 2050 harganya itu nggak sampai 10 jutaan teman-teman. Pasti kalian udah tahu laptop apa ini. Dan kita akan membahas laptop yang satu ini secara tuntas dan lengkap di video ini. Oke, yang penasaran langsung aja kita masuk ke videonya. Halo sahabat internet, kembali lagi di Ishoku Tech, dan kali ini seperti di awal tadi kita akan menggibahi laptop yang satu ini. Apakah memang benar-benar worth it untuk membeli laptop yang satu ini atau hanya berupa gimmick-gimmick aja? Mari kita bahas. Seperti biasa kita akan bahas mengenai bagian luarnya dulu, desain dan juga materialnya. Dari segi desain, laptop ini menggunakan desain clamshell seperti kebanyakan laptop lainnya, dan materialnya menggunakan material polikarbonat, baik itu di bagian bodi maupun di bagian belakang layarnya. Untuk beratnya sendiri di kisaran 2 kg dan untuk tebalnya dia di angka 2,39 cm. Kemudian di bagian sisi kanan dan juga sisi kirinya ini ada terdapat lubang airflow dan ada 2 lubang airflow lagi di bagian belakangnya. Oh ya, dan di bagian belakang covernya seperti biasa karena ini seri Pongo, pasti di situ ada logo gorilanya. Orangutan apa gorila ya? Oh, orangutan. Dan menurut saya untuk dari segi desain maupun dari segi material, Pongo 725 ini nggak perlu ada yang harus dikritik nih. Menurut saya udah cukup, lumayan bagus. Dan kita masih berbicara mengenai bagian luarnya. Untuk kelengkapan I/O portnya gimana? Kelengkapan I/O port dari laptop ini itu luar biasa lengkap teman-teman. Di bagian kanan itu masih ada RJ45 atau LAN. Kemudian ada USB 3.2 Gen 2 Type-C, ada micro SD card reader. Dan beralih ke bagian kiri, itu ada USB 3.2 Gen 1 Type-E dan USB 2.0 dan 3,5 mm jack yang pisah antara headphone dan juga mikrofonnya. Dan konektor-konektor lainnya itu ada di bagian belakang. Di bagian belakang ini juga ada I/O port. Ada USB 3.2 Gen 2 Type-E, ada HDMI, ada mini display, dan juga ada DC in untuk chargernya. Pokoknya dari kelengkapan I/O port, menurut saya ini adalah laptop gaming dengan I/O port paling banyak nih. Ada mini display, ada USB Type-C, ada 2. Yang dimana USB Type-C-nya ini support dengan display juga, display output. Yang berarti support dengan 3 layar nih, 3 layar output. Kemudian yang masih ada LAN, ada 3 buah USB Type-A. Wah, pokoknya lengkap banget lah untuk I/O portnya. Dan untuk konektivitasnya di sini dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Nah, ini nggak ada yang perlu diperhatikan lagi nih dari segi I/O port maupun konektivitas. Nah, kita sekarang beralih ke bagian keyboard dan juga touchpad-nya. Di keyboard dan juga touchpad-nya, ini ciri khasnya Pongo nih. Masih tetap mempertahankan desain keyboard dan juga desain dari touchpad seperti di Pongo sebelumnya, Pongo 760, Pongo 960 seperti itu. Dan di sini udah dilengkapi dengan backlit LED dengan satu bagian RGB aja. Jadi nggak bisa dipisah-pisah nih bagiannya. Kalau biasanya gaming kan ada 3 bagian RGB tuh. Nah, yang satu ini dia emang RGB, cuman bisa disetting satu bagian RGB aja. Jadi kalau misalkan mau merah ya merah semua, mau biru ya biru semua kayak gitu. Untuk touchpadnya juga lumayan gede di sini, dia sejajar letaknya dengan tombol spasi yang menurut saya udah lumayan enak nih ketika kalian pakai ngetik maupun ketika kalian menggerakkan kursor di laptop yang satu ini. Nah, kemudian kita beralih ke webcam. Nah, ini yang disayangkan dari laptop yang satu ini. Gak tahu kenapa ya, untuk laptop-laptop gaming entry level kayaknya masih banyak banget yang pakai webcam dengan konfigurasi seperti yang ada di laptop yang satu ini. Webcamnya ini resolusinya cuma 720p dengan 30 fps. Jadi ya hasilnya ya seperti inilah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya berikut ini. Nah, ini adalah hasil daripada webcamnya teman-teman. Webcam dari Axio Pongo 725. Ini direkam dengan webcam dan juga suaranya juga direkam dengan mikrofon yang ada di Pongo 725. Gimana menurut kalian hasilnya? Ya, pokoknya kayak gini lah. Ya kalau misalkan kalian pengen hasil yang luar biasa, itu kalian harus punya penerangan yang proper. Ini kebetulan saya pakai lampunya studio ya. Jadi ya kayak gini hasilnya. Nah, selain resolusi tadi yang cuma 720, webcamnya ini masih belum dilengkapi dengan privacy shutter. Ya seperti kebanyakan laptop gaming lainnya sih. Jarang laptop gaming itu dia punya privacy shutter. Dan jarang juga orang beli laptop gaming itu pakai webcam yang bawaannya seperti ini. Biasanya kalau misalkan pengen lebih bagus ya beli webcam terpisah aja kan gitu ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian display atau layarnya. Nah, ini lumayan menarik nih. Karena untuk laptop yang satu ini, Pongo 725, dia menggunakan layar sebesar 15,6 inci beresolusi Full HD atau 1920x1080. Dan panelnya ini panel IPS dengan brightness 250 nits. Dan refresh rate-nya itu 144 Hz, teman-teman. Jadi di sini udah sangat proper untuk dipakai main game. Dan tentunya layar laptop ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti glare. Nah, color gamutnya gimana? Nah, ini yang menarik. Di websitenya Axio, kebetulan saya cari-cari juga di luar sana, nggak ada yang menyebutkan color gamut dari Pongo 725 ini. Cuman saya menemukan di satu website, yaitu Laptopia. Nah, di situ menyebutkan kalau misalkan color gamut dari Pongo 725 ini, displaynya itu mempunyai color gamut 100% sRGB. Nah, ini gimana nih? Kalau misalkan teman-teman menemukan yang lebih akurat sumbernya mengenai color gamut di Pongo 725 ini, silahkan komenlah di bawah. Kalau misalkan ini benar-benar 100% sRGB, ini menjadi nilai plus lagi dari Pongo 725 yang satu ini. Nah, saya kira di bagian laptopnya ini udah nggak ada komplainannya. Refresh rate tinggi, color gamut kalau memang benar-benar 100% ini luar biasa. Terus resolusinya juga Full HD ya, ya udah resolusi standar untuk laptop gaming entry level seperti ini. Ini pokoknya mantap lah. Langsung kita masuk ke bagian jeroannya atau spesifikasinya. Ini yang menarik dan yang menjadikan laptop ini nilai plus nih. Jadi laptop yang satu ini itu menggunakan prosesor Intel Core i7 12650H. Dimana Intel Core i7 12650H ini dia memiliki 10 core 16 thread. Dan 10 core-nya itu terbagi dari 6 performance core dan 4 efisiensi core yang jalan up to 4,7 GHz. Jadi prosesornya udah kenceng nih. H-series kan ya wajar lah. Dan TDP dari prosesornya ini 45 watt. Nah, untuk grafiknya kita bahas integrated grafiknya dulu. Di sini dia pakai Intel UHD grafik untuk Intel generasi 12 yang dimana dia memiliki frekuensi 1,4 GHz dan kemudian untuk dedicated grafiknya atau grafik discrete-nya dia menggunakan Nvidia RTX 2050 4GB untuk VRAM-nya. Nah, ini menarik banget nih. Ingat sekali lagi yang disebutkan di awal, harganya 10 jutaan udah dapat kayak gini nih. Nggak cuma prosesor dan juga VGA-nya yang menjadi nilai plus dari laptop yang satu ini, RAM-nya juga gak nanggung di sini. Dia udah disematkan RAM 16GB DDR4 3200, dimana konfigurasinya udah dual channel dan ini terbagi menjadi 2 keping. Jadi di dalamnya udah ada 2 kali 8GB untuk RAM-nya. Dan apakah bisa di-upgrade? Tentu bisa di-upgrade karena bentuk dari RAM-nya ini SODIMM. Jadi ini bisa di-upgrade sampai 64GB untuk konfigurasi RAM-nya. Dan storage-nya juga luar biasa. Storage-nya ini 512GB. Oke lah, storage standar. Tapi di sini dia menggunakan PCIe Gen 4 untuk konfigurasi storage-nya, di mana kecepatan read-nya itu mencapai 7.000-an Mbps dan untuk kecepatan write-nya itu mencapai 3.000-an Mbps. Ini luar biasa kenceng loh untuk SSD-nya. Gak nanggung nih Axio kasih storage untuk laptop yang satu ini. Dan lagi ada slot storage tambahan untuk opsi upgrade-nya. Wis, pokoknya laptop ini upgradable baik itu storage maupun RAM-nya. Luar biasa. Ini nilai plus nih. Gini dong kalau buat laptop itu yang kayak gini-gini aja. Mungkin dari segi spesifikasi di sini yang perlu diperhatikan ya dari RAM yang masih DDR4. Ya, tapi meskipun DDR4 ini udah kenceng kok. Yakin saya kenceng. Nanti kita akan bahas di performanya. Dan selain RAM itu tadi mungkin dari segi VGA-nya. RTX 2050 yang ini udah lama sebenarnya kan. Ada 30 series, ada 40 series yang terbaru. Tapi ingat lagi, ini harganya gak sampai 10 juta loh. Kalian udah dapat Core i7 RTX 20 series. Wis. Nah, gimana terus performa dari Pongo 725 ini? Ini mungkin adalah segmen yang kalian tunggu-tunggu. Jadi, Pongo 725 ini untuk performanya itu dibagi menjadi 4 mode, teman-teman. Yang bisa kalian atur di software control center. Nah, di situ ada mode performance, ada mode entertainment, ada mode power saving, dan juga ada mode quiet. Nah, ini menarik banget nih dari 3 mode ini. Jadi performance ini performa mentoknya, entertainment ini istilahnya tengah-tengah, power saving itu dia mematikan VGA-nya, RTX 2050-nya dia matikan, dan untuk CPU-nya juga diturunkan performanya, jadi dia memang menghemat baterai banget. Dan yang terakhir itu adalah mode quiet. Di mode quiet ini untuk CPU dan juga untuk VGA masih jalan, cuman performanya di sini mirip-mirip dengan performa power saving
Dan untuk kecepatan fan-nya juga diturunkan di sini. Oh ya, bicara mengenai fan, di sini juga bisa kalian atur untuk kecepatan fan-nya. Jadi ada 3 mode juga. Ada mode auto, ada mode maksimum kecepatannya, dan ada mode custom. Jadi ini serba bisa diatur untuk performanya. Nah, sekarang gimana untuk performanya? Seperti biasa kita tes dulu untuk software sintetis di laptop yang satu ini menggunakan semua modenya. Teman-teman bisa lihatlah di sini untuk perbedaan dari performa yang ditawarkan oleh Pongo 725. Kelihatan banget kalau misalkan di mode performance laptop ini ngebut banget, ngebut parah. Di bawahnya ada mode entertainment dan yang paling anjlok di sini adalah skor daripada mode power saving dan juga mode quiet yang hampir mirip nih. Nah, kalian juga bisa melihat di sini untuk average effective clock, core temperature dan juga CPU package power dari masing-masing mode ini. Nah, di sini kelihatan banget ya untuk perbedaan dari masing-masing mode tadi. Yang berarti untuk softwarenya ini benar-benar mentuning CPU dan juga mentuning GPU biar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nantinya teman-teman bisa dengan bebas memilih untuk mode performanya dan juga mode kecepatan fan-nya. Luar biasa lah untuk settingan mode di Pongo 725 ini. Nah, sekarang gimana untuk grafik testnya? Seperti biasa kita di sini menjalankan 3D Max Timespy dan juga 3D Max Night Rate. Dan teman-teman juga bisa lihat skor grafik di antara beberapa mode tadi. Mode performance, mode entertainment dan juga mode power saving. Oh ya, ke semua tes tadi untuk software sintetis tadi itu kecepatannya saya setting di automatic ya. Jadi bukan yang maksimum speed untuk fan-nya, karena ketika dipakai untuk otomatis dia otomatis akan menyesuaikan dengan kebutuhannya kan, dia nggak ngelut terus-terusan. Jadi seperti itu teman-teman, makanya saya setting di otomatis aja. Sekarang kita lanjut ke software tes. Ada Adobe Premiere dan juga ada Blender seperti biasalah. Adobe Premiere Pro CC dengan project berdurasi 1 menit 21 detik untuk video vertikal dan kita render di Full HD dan juga render 4K. Teman-teman bisa lihat di sini untuk perbedaannya ya. Untuk render Full HD itu cuma beberapa detik aja. Cuman 36 detik dan untuk 4K itu cuma 1 menit 28 detik. Dan untuk Blender di sini ada BMW 27 dan juga Classroom. Untuk BMW 27 yang menggunakan CPU itu memerlukan waktu 4 menit 5 detik. Sedangkan untuk yang menggunakan GPU dia butuh waktu 1 menit 4 detik aja. Dan untuk Classroom ini beda lagi karena ini agak berat. Untuk CPU-nya dia membutuhkan waktu 9 menit 29 detik. Sedangkan untuk render di GPU-nya dia butuh waktu 2 menit 21 detik. Jadi menurut saya ini udah sangat-sangat cukup lah untuk kebutuhan misalkan teman-teman ini udah mulai masuk profesional. Ini laptop yang satu ini udah sangat cocok, udah sangat bisa dipakai untuk kebutuhan kalian. Baik itu performa prosesornya maupun performa GPU-nya. Ini sangat cukup menurut saya. Nah, sekarang tiba waktunya kita masuk tes gaming. Oke, sebagai catatan di sini untuk gaming saya setting di mode entertainment, jadi istilahnya mode balance-nya, dan untuk kecepatan fan juga di mode automatic. Nah, di sini ada 3 game, ada F1 2022, ada Red Dead Redemption 2 dan juga ada Forza Horizon 5. Weh. Jadi F1 2022 setting ultra low. Waduh, laptop ini terlalu enteng menjalankan kalau settingnya ultra low ya. Dia average-nya itu mencapai 174 fps. Makanya kita ubah settingnya mentok kanan yaitu ultra high. Dan F1 2022 bisa dijalankan laptop ini dengan average fps 44 fps teman-teman. Wah, enteng F1 2022. Sekarang pindah ke Red Dead Redemption 2. Settingannya tetap menggunakan settingan Full HD dan kemudian kita preset settingnya itu ada di favor performance, ada di mentok kiri. Ternyata laptop ini dapat average yang luar biasa, yaitu di angka 74 fps. Ya, ini masih enteng nih. Untuk favor performance akhirnya kita naikkan ke balance atau di tengah-tengah tuh preset settingnya. Dan kita mendapatkan average fps 49 fps. Lah, ini masih playable. Red Dead Redemption 2 loh, settingan preset tengah-tengah balance. Ini laptop masih bisa playable, bisa main. Nah, kita pindah lagi ke game yang terakhir yaitu Forza Horizon 5. Ini game balapan yang berat nih ya. Jadi di Forza Horizon 5 itu setiap kita install itu pasti akan langsung menyesuaikan defaultnya atau merekomendasikan settingan preset defaultnya seperti apa. Nah, laptop ini settingan defaultnya itu low teman-teman. Jadi saya turunkan di ultra low dan mendapatkan average fps
132 fps, dan di preset defaultnya atau preset low itu mendapatkan FPS 113 fps. Jadi ini laptop udah overkill untuk main Forza Horizon 5. Saya di sini nggak sempat untuk setting yang preset yang lebih tinggi ya, mungkin medium atau high. Ya udahlah, ultra low dan low untuk Forza Horizon 5 di sini udah ciamik gambarnya, luar biasa, mantep pokoknya guys. Jadi laptop ini untuk gaming oke, untuk editing baik 3D, terus kemudian untuk editing video, apalagi editing foto, ini luar biasa, ciamik pokoknya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan dari performa Pongo 725 ini ada di bagian suhu ya, ketika kalian setting di mode performance yang di situ bisa mencapai 90 derajat. Tapi ya selama laptop ini masih masih hidup, masih nggak mati sendiri karena setiap prosesor itu punya thermal limit sendiri-sendiri ya. Itu hajar aja udah. Dan lagi ketika kalian beli laptop ini laptop udah dilengkapi dengan Windows 11 Pro original. Dan sayangnya di sini nggak ada Office. Jadi kalau kalian butuh kebutuhan untuk Office mungkin harus nginstal sendiri untuk Office-nya. Dan tambahan untuk garansinya ini Axio menyebutkan garansi servisnya itu 3 tahun teman-teman. 3 tahun garansi servis, ini luar biasa. Luar biasa pokoknya. Sekali lagi kalau misalkan kalian pengen laptop yang satu ini langsung linknya ada di bawah. Intinya kesimpulan dari Pongo 725 ini dia dipakai untuk siapa yang paling cocok adalah untuk teman-teman yang memulai masuk dunia profesional tuh. Baik itu desainer, baik itu mungkin gamer, atau mungkin dipakai untuk standar mungkin. Ya kalau misalkan butuh laptop yang overkill dipakai untuk kebutuhan standar ngetik, terus habis itu nonton film, butuh yang gede layarnya, ya mungkin bisa lah pilih yang Pongo 725 ini. Dengan performa kayak gini, dengan harga yang di bawah 10 juta seperti ini, sekali lagi ini laptop juara menurut Ishoku Tech. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai Pongo 725. Terima kasih udah menonton video sampai menit ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Ishoku Tech. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat, dadah.